Ia hanyalah seorang anak magang perempuan yang setiap hari datang paling pagi dan pulang paling malam, namun tetap dipandang sebelah mata. Tak ada yang menyangka, di balik wajah lelah dan pakaian sederhana itu, satu keputusan kecil yang ia ambil sepulang kerja akan mengubah seluruh hidupnya. Saat semua orang memilih pergi, ia berhenti menolong seorang nenek yang terjatuh di pinggir jalan. Susi tak tahu, nenek itu bukan orang biasa, dan apa yang menantinya setelah itu akan membuat semua orang terdiam. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang penuh makna, kejutan, dan pelajaran berharga. Setiap cerita di channel ini disusun untuk menghibur sekaligus menginspirasi, mengingatkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun bisa membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini, kami mohon dukungan kalian semua dengan cara menekan tombol subscribe, memberikan like, dan membagikan video ini ke orang-orang terdekat kalian. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan dapat menghadirkan cerita-cerita terbaik lainnya untuk menemani waktu kalian. Susi adalah seorang gadis muda yang baru beberapa bulan menjalani masa magang di sebuah perusahaan besar dan ternama. Setiap pagi ia selalu datang lebih awal dari karyawan lain, memastikan meja kerjanya rapi sebelum jam kerja dimulai. Ia mengerjakan semua tugas dengan penuh tanggung jawab, mulai dari pekerjaan administrasi sederhana hingga membantu divisi lain yang sebenarnya bukan tanggung jawabnya. Namun, semua kerja keras itu seolah tak pernah benar-benar terlihat. Di mata sebagian besar karyawan, Susi hanyalah anak magang. Status yang membuatnya sering dianggap remeh, bahkan tak jarang menjadi sasaran perintah seenaknya. Ada yang memintanya mengambilkan kopi, menyuruhnya mengantarkan dokumen ke lantai lain, atau menyalahkannya ketika terjadi kesalahan kecil, meski itu bukan perbuatannya. Susi memilih diam. Ia menelan semua perlakuan itu tanpa membantah, karena ia percaya bahwa kesabaran dan kerja keras suatu hari akan membuahkan hasil. Di balik sikapnya yang tenang, Susi menyimpan kelelahan yang mendalam. Ia berasal dari keluarga sederhana, dan kesempatan magang ini adalah harapan besar untuk mengubah nasibnya. Setiap malam ia pulang dengan tubuh letih, namun masih menyempatkan diri belajar dan memperbaiki kemampuan agar kelak bisa diangkat menjadi karyawan tetap. Ia tahu jalannya tidak mudah, apalagi sebagai perempuan muda, tanpa koneksi dan tanpa latar belakang keluarga kaya. Yang paling menyakitkan bukanlah pekerjaan berat, melainkan tatapan merendahkan dan bisik-bisik sinis yang sering ia dengar. Ada yang berkata bahwa Susi tak akan bertahan lama. Ada pula yang yakin ia hanya akan menjadi pengisi waktu sementara. Meski hatinya sering perih, Susi memilih untuk tetap tersenyum. Ia percaya nilai seseorang tidak ditentukan oleh posisi atau jabatan, melainkan oleh karakter dan ketulusan. Susi tidak pernah menyangka bahwa hari itu, hari yang terasa sama seperti hari-hari sebelumnya, akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia belum tahu bahwa semua rasa lelah, sabar, dan kebaikan yang ia simpan selama ini perlahan sedang menuntunnya menuju sebuah takdir yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Hari itu, langit mulai menggelap lebih cepat dari biasanya. Awan tebal menggantung rendah seolah menandakan hujan akan segera turun. Susi melangkah keluar dari gedung kantor dengan bahu terasa berat. Bukan hanya karena tas yang ia bawa, tetapi juga karena kelelahan yang menumpuk sejak pagi. Seperti biasa, tak ada satupun karyawan yang benar-benar memperhatikannya saat ia berpamitan. Ia hanya anak magang, datang dan pergi tanpa pernah dianggap penting. Di tengah langkahnya menuju halte, Susi mendengar suara benda terjatuh disusul erangan pelan. Saat menoleh, ia melihat seorang nenek tergeletak di tepi trotoar. Tongkat kayu di sampingnya terlepas, dan wajah renta itu tampak pucat menahan rasa sakit. Beberapa orang melirik sekilas, lalu melanjutkan langkah mereka, seolah tak ingin terlibat. Ada yang berpura-pura sibuk dengan ponsel, ada pula yang sengaja mempercepat langkah. Susi berhenti. Hatinya berdebar. Ia sadar
Waktu sudah sore dan hujan bisa turun kapan saja, namun kakinya tak sanggup melangkah pergi. Tanpa ragu, ia menghampiri nenek itu dan berlutut di sampingnya. Dengan suara lembut, Susi bertanya apakah sang nenek baik-baik saja. Tangannya gemetar saat membantu nenek itu duduk perlahan, memastikan tidak ada luka serius. Hujan rintik mulai turun ketika Susi memayungi nenek itu dengan tas kerjanya. Ia membelikan air minum di warung kecil terdekat menggunakan sisa uangnya. Nenek itu menatap Susi dengan mata berkaca-kaca, seolah tak percaya masih ada orang yang mau berhenti menolongnya. Dengan napas tertahan, nenek itu mengucapkan terima kasih berulang kali. Saat nenek itu menawarkan sejumlah uang sebagai balasan, Susi menggeleng pelan. Ia berkata bahwa menolong orang yang membutuhkan tidak seharusnya dibayar. Ia hanya ingin memastikan sang nenek aman. Dengan penuh perhatian, ia memanggilkan kendaraan dan membantu nenek itu naik dengan hati-hati. Di sepanjang perjalanan singkat itu, nenek tersebut terus memperhatikan Susi. Tatapan yang bukan sekedar rasa terima kasih, melainkan seolah sedang menilai sesuatu yang lebih dalam. Susi tak menyadari bahwa perhentian kecil di pinggir jalan itu adalah titik balik hidupnya. Ia mengira semua akan berakhir saat nenek itu sampai di rumah. Namun kenyataannya, pertemuan singkat itu baru saja membuka pintu menuju kisah yang jauh lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Perjalanan menuju rumah nenek itu terasa sunyi. Di dalam kendaraan sederhana yang mereka tumpangi, suara hujan yang jatuh ke atap menjadi satu-satunya pengiring. Susi duduk di samping sang nenek, memastikan tubuh renta itu tetap nyaman. Ia memegangi tangan nenek tersebut dengan hati-hati, seolah takut sentuhan yang terlalu kuat justru melukai. Sesampainya di depan sebuah gerbang rumah yang tampak lebih rapi dibanding rumah-rumah di sekitarnya, Susi membantu nenek itu turun. Meski hujan masih turun pelan, Susi tetap tersenyum dan memastikan sang nenek bisa melangkah dengan aman. Beberapa kali nenek itu berhenti. Kelelahan jelas terlihat dari napasnya yang tersengal. Tanpa mengeluh, Susi menunggu dengan sabar. Di teras rumah, nenek itu mengeluarkan dompet kecil dari tasnya. Tangannya gemetar saat mencoba menyodorkan sejumlah uang kepada Susi. Ia berkata bahwa jarang sekali ada orang yang mau menolongnya tanpa mengharapkan apapun. Namun Susi segera menahan tangan itu dengan lembut. Ia tersenyum dan berkata bahwa ia menolong bukan karena imbalan, melainkan karena ia tak tega melihat orang lain kesusahan. Ucapan sederhana itu membuat mata nenek tersebut berkaca-kaca. Ada kehangatan yang lama tak ia rasakan. Sebuah ketulusan yang jarang ia temui di dunia yang semakin sibuk dan dingin. Nenek itu lalu mengajak Susi duduk sejenak, hanya untuk mengobrol ringan. Ia menanyakan nama Susi, pekerjaannya, dan bagaimana kesehariannya. Susi menjawab dengan jujur. Ia bercerita tentang statusnya sebagai anak magang, tentang mimpinya untuk memiliki pekerjaan tetap, dan tentang keinginannya membahagiakan keluarganya. Ia tidak mengeluh, hanya bercerita apa adanya. Nenek itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali mengangguk seolah mencatat setiap kata. Saat Susi pamit, nenek itu menatapnya lama, seakan tak ingin melupakan wajah dan sikapnya. Ia meminta alamat dan nomor kontak Susi, dengan alasan ingin mengucapkan terima kasih suatu hari nanti. Susi sempat ragu, namun akhirnya menuliskannya di secari kertas. Ketika Susi melangkah pergi, ia merasa lega karena telah membantu seseorang hari itu. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ketulusannya, yang ia anggap biasa, sedang membuka pintu menuju perubahan besar dalam hidupnya. Bagi Susi, hari itu hanyalah tentang menolong sesama. Namun bagi sang nenek, pertemuan itu adalah jawaban atas pencarian panjang tentang arti karakter dan hati manusia. Keesokan paginya, Susi kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Ia tiba lebih awal di kantor, menyiapkan berkas dan menyusun agenda yang diminta atasannya. Namun pikirannya masih sering melayang pada pertemuan dengan nenek kemarin. Bukan karena keanehannya, melainkan karena tatapan hangat yang terus terbayang di benaknya.
Tatapan seseorang yang benar-benar mendengarkan tanpa menghakimi. Di sela kesibukan siang hari, ponsel Susi bergetar pelan. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Pesan itu singkat namun sopan, menanyakan kabarnya dan mengucapkan terima kasih sekali lagi atas pertolongan kemarin. Susi membalas dengan sederhana, tak menyangka bahwa percakapan singkat itu akan berlanjut. Nenek tersebut mulai mengajaknya berbincang lebih dalam. Ia menanyakan bagaimana suasana kerja Susi, apakah ia bahagia dengan pekerjaannya, dan apa yang paling ia inginkan dalam hidup. Awalnya Susi menjawab seperlunya, namun lambat laun ia merasa nyaman. Ada sesuatu dari cara nenek itu bertanya, tenang, bijak, dan penuh empati, yang membuat Susi tanpa sadar membuka hatinya. Susi menceritakan bagaimana ia sering diremehkan karena statusnya sebagai anak magang. Bagaimana ia belajar untuk tetap tegar meski tak dihargai. Ia bercerita tentang ibunya yang selalu menyemangati, tentang impiannya untuk mandiri, dan tentang prinsip hidupnya yang sederhana, berbuat baik tanpa menunggu balasan. Nenek itu membaca setiap pesan dengan seksama. Di balik layar ponselnya, ia tersenyum kecil. Ia merasa seolah sedang berbicara dengan cerminan masa mudanya sendiri. Seseorang yang tumbuh dari kesederhanaan, ditempa oleh kerasnya hidup, namun tetap memilih menjaga hati. Percakapan itu berlangsung beberapa hari. Tidak ada pembahasan tentang harta, jabatan, atau status sosial. Yang ada hanyalah nilai-nilai hidup, kesabaran, dan ketulusan. Tanpa Susi sadari, nenek itu sedang menilai bukan kepintaran atau kecantikannya, melainkan kekuatan karakter yang jarang dimiliki orang seusianya. Di akhir salah satu percakapan, nenek itu mengirimkan pesan singkat yang membuat Susi terdiam. Sebuah undangan untuk berkunjung ke rumahnya. Tidak ada penjelasan panjang, hanya permintaan sederhana agar Susi datang sebagai tamu. Susi menatap layar ponselnya lama. Ada rasa ragu, namun juga perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Ia belum tahu bahwa percakapan penuh makna itu adalah langkah awal menuju pengungkapan kebenaran besar tentang siapa sebenarnya nenek tersebut dan mengapa ketulusan Susi begitu berarti baginya. Undangan itu terus terngiang di kepala Susi sepanjang hari. Meski kalimatnya sederhana, ada sesuatu yang membuatnya sulit diabaikan. Sebuah alamat lengkap tertera di bawah pesan singkat tersebut, tanpa penjelasan lain. Susi berkali-kali menatap layar ponselnya, menimbang apakah ia benar-benar harus datang. Baginya, menerima undangan dari seseorang yang baru ia kenal terasa tidak biasa, apalagi dari seorang nenek yang tampak memiliki aura berbeda. Malam sebelum hari yang dijanjikan, Susi menyiapkan dirinya dengan sederhana. Ia memilih pakaian yang rapi namun tidak mencolok, sesuai dengan kepribadiannya. Sepanjang perjalanan menuju alamat tersebut, jantungnya berdebar. Ia melewati kawasan yang asing baginya. Jalanan bersih dengan deretan rumah besar yang tertata rapi. Semakin dekat, rasa ragu di hatinya semakin kuat. Ketika kendaraan yang ditumpanginya berhenti di depan gerbang tinggi berwarna hitam dengan penjagaan ketat, Susi tertegun. Alamat itu jauh berbeda dari bayangannya. Setelah menyebutkan nama nenek tersebut, gerbang terbuka perlahan. Susi menelan ludah. Perasaan canggung dan gugup bercampur jadi satu. Ia disambut oleh seorang pelayan yang membawanya masuk ke halaman luas dengan taman terawat. Rumah besar bergaya elegan berdiri megah di hadapannya. Susi melangkah dengan hati-hati, merasa seolah memasuki dunia yang selama ini hanya ia lihat di layar televisi. Di ruang tamu yang luas, nenek itu telah menunggu dengan senyum hangat. Sikapnya tetap sederhana, sama seperti saat pertama kali Susi menolongnya. Ia mempersilahkan Susi duduk dan berbincang santai, seakan tak ada jarak di antara mereka. Namun, Susi mulai menyadari bahwa setiap sudut rumah itu memancarkan kemewahan yang tak biasa. Tak lama kemudian, beberapa orang berpakaian rapi masuk ke ruangan. Cara mereka berbicara dan bersikap menunjukkan bahwa nenek tersebut adalah sosok yang sangat dihormati. Susi semakin bingung, namun memilih untuk tetap bersikap sopan dan tenang. Di dalam hatinya, Susi bertanya-tanya, siapa sebenarnya nenek yang kini duduk di hadapannya,
dan mengapa ia diundang ke tempat semegah ini. Ia belum tahu bahwa undangan tak biasa itu bukan sekedar ucapan terima kasih, melainkan awal dari pengungkapan rahasia besar yang akan mengubah arah hidupnya selamanya. Susi duduk dengan punggung sedikit tegang di sofa empuk ruang tamu itu. Tangannya saling menggenggam di pangkuan, berusaha menenangkan detak jantung yang terus meningkat. Ia merasa kecil di tengah ruangan luas yang dipenuhi perabot mahal. Namun nenek di hadapannya tetap berbicara dengan nada hangat dan bersahaja, seolah kemewahan itu bukan bagian dari dirinya. Tak lama kemudian, pintu besar di sisi ruangan terbuka. Seorang pria paruh baya melangkah masuk dengan setelan jas rapi. Tatapannya tegas, namun penuh wibawa. Begitu melihat nenek itu, ia langsung menundukkan kepala dengan hormat. Susi menelan ludah ketika pelayan memperkenalkan pria tersebut sebagai CEO perusahaan tempat Susi magang. Dunia Susi seakan berhenti berputar. Nafasnya tercekat. Ia menoleh perlahan ke arah nenek yang sejak awal duduk di sampingnya. Senyum nenek itu mengembang lembut, seolah membenarkan apa yang baru saja ia dengar. Saat itulah kebenaran terungkap. Nenek yang ia tolong di pinggir jalan adalah nenek dari sang CEO. Susi spontan berdiri, gugup dan bingung. Ia meminta maaf karena merasa tidak pantas berada di tempat itu. Namun nenek itu dengan cepat menenangkan Susi, meminta agar ia duduk kembali. Dengan suara tenang namun penuh wibawa, nenek itu berkata bahwa status dan jabatan tidak pernah menjadi ukuran bagi dirinya dalam menilai seseorang. Nenek tersebut kemudian menceritakan bagaimana ia sengaja ingin mengenal Susi lebih dekat setelah mendengar cerita tentang ketulusan dan kesabarannya. Ia berkata bahwa di usia senjanya, ia telah melihat banyak orang mengejar kekuasaan dan harta, namun sedikit yang memiliki hati yang benar-benar tulus. Susi menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia merasa terharu sekaligus takut. Ia khawatir semua ini hanyalah kesalahpahaman, atau bahwa ia akan dinilai memiliki niat tersembunyi. Namun nenek itu menatapnya dengan keyakinan penuh, mengatakan bahwa kebaikan Susi terlihat jelas, bahkan tanpa kata-kata. Di saat itulah, Susi menyadari bahwa hidupnya berada di ambang perubahan besar. Identitas nenek itu bukan hanya sebuah kejutan, tetapi juga sebuah ujian tentang bagaimana ia akan tetap menjadi dirinya sendiri di tengah kenyataan baru yang begitu luar biasa. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal pasti, langkah kecil yang ia ambil di pinggir jalan kini telah membawanya ke persimpangan takdir yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana ruang tamu berubah hening setelah identitas nenek itu terungkap sepenuhnya. Susi masih menunduk, berusaha menata perasaannya yang campur aduk antara terkejut, gugup, dan takut melakukan kesalahan. Di hadapannya kini duduk sosok-sosok penting, orang-orang yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan di lingkungan kantor. Nenek itu memecah keheningan dengan suara yang tenang namun berwibawa. Ia mulai menceritakan kembali pertemuan mereka di pinggir jalan. Dengan detail yang jelas, ia menggambarkan bagaimana Susi berhenti tanpa ragu, bagaimana tangannya gemetar karena khawatir, dan bagaimana ia menolak imbalan dengan tulus. Setiap kata yang keluar dari mulut nenek itu membuat Susi semakin terharu. Ia lalu menatap satu persatu anggota keluarga yang hadir. Dengan nada tegas, nenek itu berkata bahwa dunia bisnis telah membuat banyak orang lupa pada nilai-nilai dasar kemanusiaan. Menurutnya, kecerdasan bisa dipelajari dan kekayaan bisa dicari, tetapi karakter dan hati nurani tidak bisa dipalsukan. CEO perusahaan itu mendengarkan dengan seksama. Ia memandang Susi dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya, bukan sebagai anak magang, melainkan sebagai pribadi utuh. Ia menanyakan langsung kepada Susi tentang prinsip hidupnya dan bagaimana ia menghadapi perlakuan tidak adil di kantor. Dengan suara bergetar namun jujur, Susi menjawab,
Ia mengatakan bahwa ia memilih bekerja keras dan bersabar karena percaya bahwa setiap orang punya prosesnya masing-masing. Ia tidak ingin membalas perlakuan buruk dengan kebencian, karena itu hanya akan mengubahnya menjadi pribadi yang ia takuti. Jawaban itu membuat ruangan kembali sunyi. Beberapa anggota keluarga saling bertukar pandang. Nenek itu tersenyum puas. Ia berkata bahwa selama bertahun-tahun, ia mencari sosok seperti Susi. Bukan untuk dinilai dari latar belakangnya, tetapi dari cara ia bersikap saat tak ada yang melihat. Bagi Susi, momen itu terasa seperti ujian terbesar dalam hidupnya. Ia tidak tahu apa keputusan yang akan diambil setelah ini. Namun ia bertekad satu hal, apapun yang terjadi, ia ingin tetap menjadi Susi yang sama. Sederhana, jujur, dan tulus. Tanpa ia sadari, penilaian dari Hatu itu telah mengubah cara semua orang di ruangan tersebut memandangnya dan membuka jalan menuju keputusan yang jauh lebih besar dari sekedar pengakuan. Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa semakin berat. Semua mata tertuju pada nenek itu, seolah menunggu kata-kata berikutnya yang akan menentukan arah cerita. Susi duduk dengan tubuh kaku, napasnya tertahan, tak berani menebak apa yang akan terjadi setelah penilaian panjang tentang dirinya. Dengan langkah pelan namun pasti, nenek itu berdiri. Suaranya terdengar tenang tetapi penuh ketegasan. Ia berkata bahwa selama hidupnya, ia telah melihat banyak pernikahan dibangun atas dasar kepentingan, kekuasaan, dan status sosial, bukan atas karakter dan nilai hidup. Menurutnya, hal itu adalah kesalahan besar yang terus berulang. Tanpa diduga, nenek itu lalu memanggil seorang pria muda yang sejak tadi berdiri di dekat pintu. Pria itu melangkah masuk dengan sikap tenang, mengenakan setelan sederhana namun rapi. Wajahnya tegas, sorot matanya dingin namun penuh pengendalian. Dialah Marco, putra sang CEO. Susi menoleh perlahan. Jantungnya berdegup kencang saat mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Marco memandang Susi dengan ekspresi sulit ditebak. Bukan meremehkan, namun juga belum menunjukkan ketertarikan. Ia hanya mengangguk singkat sebagai salam. Nenek itu kemudian mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan terdiam. Ia menyatakan keinginannya untuk menjodohkan Susi dengan Marco, bukan sebagai paksaan, melainkan sebagai harapan. Ia percaya bahwa ketulusan Susi dan prinsip hidup Marco dapat saling melengkapi. Susi terperanjat, wajahnya memucat. Ia segera berdiri dan berkata bahwa dirinya hanyalah anak magang, tak pantas disandingkan dengan seseorang seperti Marco. Tangannya gemetar, suaranya nyaris tak terdengar. Marco pun tampak terkejut, namun ia tetap diam, menunggu penjelasan lebih lanjut. Nenek itu menatap Susi dengan lembut. Ia berkata bahwa keberanian Susi untuk merendah justru menjadi bukti karakternya. Kepada Marco, nenek itu berkata bahwa sudah waktunya ia belajar melihat seseorang bukan dari status, melainkan dari hati. Keputusan itu bukan akhir, melainkan awal dari ujian besar bagi keduanya. Susi dan Marco sama-sama menyadari bahwa hidup mereka baru saja berada di persimpangan yang tak pernah mereka rencanakan. Dan sejak saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali ke kehidupan lama tanpa berubah. Hari-hari setelah keputusan nenek itu terasa berbeda bagi Susi. Ia kembali ke kantor dengan perasaan campur aduk, antara syok, gugup, dan takut diperlakukan berbeda. Namun, ia bertekad satu hal, apapun yang terjadi, ia tidak ingin berubah. Ia tetap datang lebih awal, bekerja dengan tekun, dan menjalankan tugasnya tanpa memanfaatkan kedekatannya dengan keluarga CEO. Perlahan, perubahan mulai terasa. Atasan yang dulu sering mengabaikannya, kini berbicara dengan lebih sopan. Rekan kerja yang biasanya meremehkan, mulai menatapnya dengan hormat, meski Susi tidak pernah mengungkapkan apapun tentang hubungannya dengan keluarga CEO. Ia ingin dinilai karena kemampuannya, bukan karena status. Di sisi lain, Marco mulai memperhatikan Susi dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Susi tetap rendah hati meski berada di posisi yang bisa membuatnya sombong. Rasa penasaran Marco tumbuh bukan karena cerita neneknya, melainkan karena sikap Susi yang konsisten antara ucapan dan perbuatan.
Beberapa kali Marco sengaja datang ke kantor dengan alasan rapat. Ia mengamati cara Susi bekerja, bagaimana ia menghargai setiap orang tanpa mengandang jabatan. Dalam percakapan singkat mereka, Marco menemukan kejujuran yang jarang ia temui di lingkungannya. Tak lama kemudian, Susi dipanggil ke ruang direksi. Dengan nada resmi, CEO menyampaikan bahwa Susi akan diangkat menjadi karyawan tetap. Bukan karena rekomendasi keluarga, melainkan karena laporan kinerja dan etika kerjanya yang dinilai sangat baik. Mendengar itu, mata Susi berkaca-kaca. Ia akhirnya merasa usahanya tidak sia-sia. Hubungan Susi dan Marco berkembang perlahan. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya percakapan sederhana dan saling memahami. Marco mulai melihat masa depan yang berbeda, bukan yang ditentukan oleh ambisi keluarga, melainkan oleh pilihan hatinya sendiri. Bagi Susi, perubahan nasib itu terasa seperti mimpi. Namun ia sadar, semua ini bukan hadiah instan, melainkan hasil dari kesabaran, ketulusan, dan keberanian untuk tetap menjadi diri sendiri. Ia belum tahu bagaimana akhir kisahnya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa masa depan tidak lagi terasa menakutkan. Waktu berjalan pelan namun pasti, membawa perubahan yang tak pernah Susi bayangkan sebelumnya. Dari hari ke hari, ia semakin mantap menjalani pekerjaannya sebagai karyawan tetap. Bukan hanya tanggung jawabnya yang bertambah, tetapi juga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun di balik semua itu, Susi tetap menjadi dirinya yang sederhana. Datang lebih awal, bekerja tanpa banyak bicara, dan memperlakukan semua orang dengan hormat. Hubungannya dengan Marco pun berkembang dalam keheningan yang nyaman. Tidak ada janji berlebihan atau kata-kata manis yang dibuat-buat. Mereka belajar mengenal satu sama lain lewat percakapan jujur dan sikap saling menghargai. Marco yang dikenal dingin dan tertutup perlahan menunjukkan sisi lembutnya, sementara Susi belajar percaya bahwa dirinya layak dihargai. Suatu sore, nenek itu kembali memanggil Susi dan Marco ke rumahnya. Di ruang yang sama tempat semua rahasia terungkap, nenek itu menyampaikan keputusan terakhirnya. Ia menyerahkan sebagian besar saham perusahaan keluarga kepada Marco dengan satu pesan tegas. Kekuasaan tanpa hati nurani hanya akan menghancurkan segalanya. Lalu dengan senyum penuh ketenangan, nenek itu mengumumkan bahwa ia telah merestui hubungan Susi dan Marco. Bukan sebagai hasil perjodohan semata, melainkan karena ia melihat keduanya tumbuh dan memilih satu sama lain dengan kesadaran penuh. Beberapa waktu kemudian, sebuah pernikahan sederhana namun hangat digelar. Tidak dipenuhi kemewahan berlebihan, tetapi penuh kejujuran dan restu. Para tamu terdiam, menyaksikan Susi berdiri sejajar dengan Marco, bukan sebagai mantan anak magang, melainkan sebagai perempuan yang dihormati karena karakternya. Namun kejutan terbesar datang setelahnya. Dalam rapat perusahaan, Marco memperkenalkan Susi bukan hanya sebagai istrinya, tetapi sebagai sosok yang akan membantunya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dalam bisnis keluarga. Ruangan mendadak sunyi. Mereka yang dulu meremehkan Susi kini hanya bisa terdiam. Susi menatap ke depan dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat hari ketika ia berhenti di pinggir jalan menolong seorang nenek. Satu keputusan kecil, dilakukan dengan hati tulus, telah mengubah seluruh hidupnya. Ending ini bukan tentang keberuntungan, melainkan tentang kebaikan yang menemukan jalannya sendiri. Dari kisah Susi, kita belajar bahwa hidup seringkali berubah bukan karena kekuasaan atau keberuntungan semata, melainkan karena ketulusan hati dalam melakukan hal kecil. Saat banyak orang memilih berjalan pergi, Susi memilih berhenti dan menolong tanpa berharap imbalan. Dan justru dari keputusan sederhana itulah, jalan hidupnya terbuka dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Cerita ini mengingatkan kita untuk tidak pernah meremehkan siapapun, karena setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Jabatan, harta, dan status sosial bisa berubah kapan saja, tetapi karakter dan nilai hidup akan selalu melekat dan menentukan kemana arah hidup seseorang berjalan. Kebaikan mungkin tidak selalu langsung terlihat hasilnya, namun ia tidak pernah benar-benar sia-sia. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi inspirasi dan semangat untuk terus berbuat baik, bahkan saat tidak ada yang melihat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak orang bisa ikut merasakan pesan dari cerita ini.
Kami akan terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya dengan kejutan dan makna kehidupan yang mendalam. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kebaikan selalu menyertai langkah kita semua.